Gini Pak, mungkin saya minta waktu sebentar, Bapak sibuk Pak hari ini Pak. Baik, hari ini kebetulan saya tidak ada kegiatan. Silakan, ada yang bisa saya bantu. Baik, begini Pak, kebetulan untuk hari ini Pak, saya izin mau mengadakan coaching Pak dengan rekan saya Bapak Dewa. Jika Bapak berkenan menyediakan waktu, jadi saya mohon waktunya untuk hari ini Pak. Ya, kira-kira jam berapa coaching dilaksanakan dengan baik? Mungkin segera jam 10-an mungkin Pak, kalau Bapak berkenan. Ya, nah sebelum melaksanakan coaching itu ada menyediakan rubrik penilaian atau kriteria yang akan dilaksanakan dalam coaching. Untuk kriterianya ada Pak, jadi untuk lembar observasinya ada, saya menyediakan Pak. Dari coaching yang akan dilaksanakan itu kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan bersama coachingnya? Tentunya kompetensi coaching itu terkait dengan present, kehadiran penuh seperti itu Pak. Kemudian adapun mendengarkan secara aktif dan juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu. Dari penjelasan Ibu tadi itu ada 3 kompetensi yang saya tangkap yang akan dijelaskan. Yang pertama ada present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang akan dikembangkan di sana, yang mana lebih spesifik yang akan dikembangkan terhadap coachingnya? Yang secara spesifiknya ingin saya kembangkan yaitu menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, dari pertanyaan berbobot itu kira-kira apa yang ingin Ibu nanti gali dari potensi yang dimiliki oleh coaching itu? Potensi apa yang ingin didapatkan dari coaching? Baik Pak, tentunya saya ingin secara total itu adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach sendiri Pak dalam menyelesaikan masalahnya seperti itu. Tentunya tidak terlepas dari prinsip-prinsip kemitraan, kemudian ada prinsip pengembangan kompetensi secara total, kemudian ada juga prinsipnya adalah aktif seperti itu Pak. Jadi seperti itu yang akan saya ingin capai Pak, seperti itu. Tapi dari yang Ibu jelaskan tadi itu, Ibu ingin mengembangkan atau menggali potensi positif yang ada di dalam diri coach itu sendiri ya? Iya, benar sekali Bapak. Terus dari potensi yang Ibu gali nanti itu kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa? Tentunya indikator ketercapaian adalah maksimalnya potensi daripada coaching tersebut Pak dalam menyelesaikan ataupun mencari solusi daripada masalahnya seperti itu. Baik, silakan nanti melakukan coaching dengan rekannya. Nanti di saat pelaksanaan saya akan berusaha meluangkan waktu untuk mendampingi. Baik Pak, terima kasih Bapak. Yang berbagi untuk negeri kita menjadi. Permisi. Ya, silakan. Swastiastu Pak Dewa. Selamat pagi Pak Dewa. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Dewa? Baik. Baik. Anak-anak bagaimana Pak Dewa? Ya, sehat semua, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Baik sekali Pak Dewa. Baik. Pak Dewa, adapun hari ini ya kita melakukan pertemuan ini mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin Pak Dewa yang ingin dibicarakan dengan saya. Ya, jadi waktu ini saya sempat WA Ibu, jadi kebetulan saya sebenarnya ada satu permasalahan nih, Bu. Jadi berkaitan dengan kesenjangan antara guru senior dan guru muda yang ada di sekolah. Baik.
Kesenjangan ya. Kesenjangannya seperti apa itu? Nah, di sini berkaitan dengan penggunaan teknologi seperti itu. Jadi guru-guru senior itu dalam penggunaan teknologi itu sangat minim ya. Berbeda dengan para guru-guru yang masih muda. Jadi dalam penggunaan IT-nya itu sudah intensif ya. Jadi di sana akhirnya pembelajaran yang dilakukan itu sepertinya ada perbedaan. Jadi yang senior itu tidak menggunakan IT, sedangkan guru-guru yang muda itu sudah menggunakan IT. Baik, kalau seperti itu ada kesenjangan ya Pak ya dalam proses pembelajaran seperti itu ya Pak ya. Baik, kalau ada kesenjangan seperti itu, selama ini yang Bapak rasakan kesenjangan itu, mungkin adakah poin-poin atau potensi-potensi yang sudah Bapak temukan yang mengarah ke permasalahan yang Pak Dewo sampaikan adalah kesenjangan tersebut, Pak? Adakah mungkin sesuatu yang dapat kita lakukan mungkin terkait dengan kesenjangan itu, Pak? Masuk. Jadi dari kesenjangan yang terjadi seperti itu, jadi dalam penggunaan teknologi itu berefek dia dengan peserta didik jadinya. Jadi peserta didik yang dapat penggunaan IT itu otomatis dia kan lebih kreatif jadinya mencari informasinya. Sedangkan dari guru-guru yang senior yang kita menggunakan itu, peserta didiknya menurut hanya menggunakan buku-buku atau pelajaran secara konvensional seperti dulu itu. Hasilnya terjadi perbedaan antara kemampuan siswa yang menggunakan IT dengan para siswa yang masih belajar secara profesional. Jadi di sini sepertinya tidak ada keadilan dari sini. Jadi yang guru senior masih pembelajaran dengan cara konvensional, sedangkan guru yang muda itu sudah agak lebih modern, lebih kreatif itu dengan penggunaan IT. Baik, kalau seperti itu permasalahannya Pak dari kesenjangan tersebut, mungkin yang Bapak inginkan dari kesenjangan, perubahan dari kesenjangan tersebut yang Bapak inginkan itu seperti apa Pak? Jadi itulah sebenarnya dalam arti saya ingin sebenarnya biar terjadi keadilan itu, jadi semua siswa yang ada di sekolah itu bisa sama pengetahuannya dan penggunaan IT-nya itu. Saya ingin sebenarnya para guru senior yang sudah senior itu juga bisa menerapkan penggunaan IT itu kepada para peserta didik. Jadi sama-sama biar adil. Sama-sama biar adil, biar Pak, ada ya. kesenjangan gitu. Baik, seperti itu. Kalau biar sama seperti ada dari langkah awal Pak, dari permasalahan awal yaitu kesenjangan tersebut. Mungkin dalam kondisi kesenjangan itu kalau kita beri level Pak dari 1 sampai 10, mungkin kesenjangan yang terjadi sekarang itu ada di level berapa Pak? Nah, jadi kesenjangannya itu kalau yang guru senior itu kemungkinan dari kalau 1 sampai 10 itu mungkin dia cuma 5 gitu. Sedangkan yang sudah guru muda yang sudah biasa menggunakan IT mungkin sudah di level 7 ya, 7 atau 8. Antara 5 sampai 8 seperti Iya. itu ya Pak. Kemudian Bapak sampaikan bahwa tadi Bapak menginginkan keadilan tersebut ya. Berarti jika keadilan tersebut kita levelkan juga target tersebut kita levelkan di level berapa Pak? Ya kalau biar bisa itu berjalan maksimal, ya minimal lah di level, kalau sempurna kan nggak penting. Baik. Minimal yang level guru senior itu mungkin bisa di 6 atau 7 kan nggak ada peningkatan. Baik, dari kesenjangan awal yaitu dari level 5 mungkin bisa berubah menjadi 6 ada 7 ataupun bisa mencapai 8 mungkin yang sesuai standar yang sudah dapat menggunakannya sekarang seperti itu ya Pak ya. Baik, untuk mencapai level 6, 7, 8 sedikit tidak ada perkembangan dari kesenjangannya sekarang itu Pak. Kira-kira langkah-langkahnya seperti apa ya mungkin yang terbayang untuk Bapak melakukannya seperti itu Pak, yang nyaman untuk Bapak lakukan kira-kira? Kalau dari saya sih sebenarnya ada ide jadi di sekolah itu biar kemampuan guru senior dalam menggunakan IT itu bisa meningkat. Sebaiknya kita yang lebih intensif sebenarnya melakukan workshop pelatihan dalam penggunaan IT dalam pembelajaran. Baik.
mengadakan workshop ya Pak. Selain mengadakan workshop mungkin ada hal lain yang terbayang bisa untuk nyaman dilakukan di tempat Bapak. Kalau yang selain workshop, sebenarnya sekarang kan sudah banyak seminar-seminar online itu. Nah, yang mengajarkan juga penggunaan IT itu dalam pembelajaran sudah banyak. Sebenarnya kalau kita kreatif, itu sebenarnya sudah bisa. Tanpa workshop pun bisa mengikuti seminar atau kegiatan lain, itu sudah bisa sebenarnya meningkat. Tapi untuk misal guru senior itu terpancing untuk mengikuti seminar itu kan agak susah. Jadi kalau dari kesadarannya sendiri untuk mau mengikuti seminar itu kan agak susah. Sedangkan kalau sudah diadakan workshop kan itu berkewajiban mereka mengikuti. Berarti antara mengikuti seminar online dan mengadakan workshop, yang mana lebih intens untuk Bapak nyaman diterapkan? Kalau menurut saya sih lebih baik hasilnya itu dengan melakukan workshop. Dengan melakukan workshop, baik. Untuk melakukan workshop tersebut, apakah Bapak memerlukan bantuan atau kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu mungkin Pak? Ya, itu otomatis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sekolah. Sudah barang tentu kita harus berkoordinasi dengan kepala sekolah yang memegang tanggung jawab di suatu sekolah. Jadi setelah mendapatkan izin nanti kemungkinan acara itu bisa berlangsung. Jadi koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kalau seperti itu, kira-kira mulai kapan Bapak dapat mulai untuk melaksanakannya? Paling tidak memulai untuk meminta izin kepada kepala sekolahnya. Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita bisa melakukan lebih cepat kan lebih baik. Jadi lebih cepat dilakukan, tapi kemampuannya bisa lebih cepat ya bisa jadinya. Iya. Jadi kalau saya sih punya targetnya tahun ajaran semester 2 ini, jadi guru-guru itu sudah siap ya. Jadi kalau ini bulan Desember kan ada setelah raporan itu kan bisa melakukan kegiatan itu karena guru-guru biasanya kan libur ya, bisa diadakan workshop untuk kegiatan penggunaan itu. Baik, berarti segera pada saat libur semester ini ya, akhir semester ini ya Pak ya. Baik, kalau seperti itu Pak, terkait dengan kondisi awal Bapak, kemudian target dan kemudian planning Bapak. Baik, ternyata dari kesenjangan tersebut Bapak menemukan solusi dan untuk planning ke depannya. Kemudian pada ending daripada percakapan kita, apa yang Bapak sudah dapatkan tadi? Jadi termasuk jadi setelah mendapatkan diskusi dengan ibu, ternyata dari hasil diskusi itu saya bisa menemukan solusi-solusi apa saja yang bisa saya lakukan untuk dapat memperbaiki kesenjangan penggunaan IT yang ada di sekolah saya dengan merencanakan dengan melakukan workshop. Baik, dari permasalahan kesenjangan penggunaan IT di tempat Bapak menemukan solusi untuk mengadakan workshop seperti itu ya Pak ya. Perasaannya bagaimana Pak setelah melakukan sharing seperti ini Pak? Ya, jadi perasaan saya juga amal lega ya. Jadi suatu permasalahan kemungkinan sudah terbayang solusinya seperti apa. Jadi sekarang saya tinggal action, mudah-mudahan bisa berhasil. Baik, saya sangat tertarik sekali Pak dari action yang akan Bapak lakukan pada akhir semester ini pada saat liburan itu. Mudah-mudahan setelah workshop itu berlangsung Pak, saya sangat ingin tahu sekali bagaimana hasil daripada langkah yang sudah Bapak lakukan nanti itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak ya, untuk sharing kembali terkait dengan apa yang sudah Bapak lakukan nanti itu ya Pak ya. Ya, dan saya sangat membuka pintu sekali Pak. Mungkin ada permasalahan lain yang Bapak temukan. Mari kita sharing bersama-sama ya Pak ya. Jadi kalau mungkin Bapak ada masalah apa gitu, silahkan Bapak datang lagi ke saya, atau mungkin Bapak bisa menghubungi saya terlebih dahulu. Julian tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Diurinya. Bagaimana lancar pelaksanaan coachingnya?
Iya Pak, dapat dikatakan proses coachingnya lancar karena pada proses tersebut saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Iya. Jadi di mana ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian langkah aksi, rencana aksi, kemudian ada keputusan yang bertanggung jawab seperti itu. Tanggung jawabnya Pak. Jadi sesuai dengan alur tirta tersebut, saya juga melaksanakan sesuai dengan prinsip coaching tersebut Pak. Yeah. Jadi harus ada kemitraan, kemudian proses yang aktif, kemudian juga kita harus mengutamakan potensi daripada coaching kita itu, sehingga mereka dapat Pak Dewo tadi dapat menyampaikan atau menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang beliau temukan di tempat kerjanya. Iya. Seperti itu Bapak ya. Baik, tadi saya menyimak dari percakapan yang dilakukan oleh Bu Ria dengan posisinya sangat luar biasa. Posisinya sudah bisa menggali, menemukan ide-ide baru. Tapi tadi karena sempat saya permisi ke belakang, kira-kira tadi indikator apa yang dikembangkan dengan posisi? Baik Pak, indikator yang saya kembangkan tadi itu adalah menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak, untuk dapat mengembangkan potensi daripada coach itu untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Pak, seperti itu. Nah, kira-kira tadi saat Ibu selesai melaksanakan coaching itu bagaimana perasaan? Perasaan Ibu? Baik, kalau saya sendiri Pak sangat berbahagia sekali karena dapat sharing, kemudian dapat menemukan perkembangan daripada coach saya, dari beliau menemukan sebuah masalah, kemudian menemukan sendiri daripada solusi masalah beliau sendiri, seperti itu Pak. Jadi saya merasa dapat mendampingi rekan untuk mengembangkan potensinya secara utuh seperti itu. Baik, ya, luar biasa sekali ya. Tapi Ibu dengan posisinya sudah dapat menggali potensinya masing-masing untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Iya, benar sekali Bapak. Nah, untuk kedepannya apa yang ingin Ibu kembangkan lagi jika melakukan coaching lebih lanjut? Baik Pak, tentunya tetap saya ingin mengembangkan diri terkait dengan keterampilan coaching, sehingga utamanya yaitu Pak tetap saya ingin mengembangkan kompetensi penyampaian pertanyaan yang berbobot ya itu Pak, karena itu inti sekali untuk kita dapat membantu coach kita menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin dengan sharing kepada rekan-rekan yang lebih senior, kemudian lebih banyak melatih diri Pak, sehingga setiap permasalahan itu mudah-mudahan dapat saya tuntun coachingnya untuk menemukan solusi tersebut Pak, seperti itu. Baik, sungguh luar biasa hasilnya hari ini. Selain mengadakan coaching dengan teman sejawat, mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi. Iya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Sekarang ada kelas nggak lagi? Ada Pak, ada jam 6 Pak. Jam 6. Oh, Ya. silakan.